So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, lagi-lagi Samsung ditikung sama itel. Ya, itel ngeluarin S26 Ultra mereka lebih cepat setengah tahun daripada Samsung yang harusnya mungkin rilis di tahun 2026 nanti. Jadi langsung aja kita mau unboxing barengnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, ini adalah box dari itel S26 Ultra. Sekarang S-nya itu disamarin jadi Super ya. Kalau yang S25 kan masih S25 aja ditulisnya S25 Ultra. Sekarang S-nya ini dibuat, intinya dibuat Super gitu lah. Kalau P itu kan dibuat Power, S ini dibuat Super. Terus ini kita juga dapat case. Oh ya, by the way, ini unit China ya, karena unit resmi Indonesianya itu belum datang. Dan kemungkinan smartphone ini launchingnya itu di tanggal, kalau nggak salah tanggal 7 deh. Tapi kuliah sore masih dapat pegangan unit China. Semoga aja sih sama ya, harusnya sama soalnya ini itel langsung yang ngirim. Jadi ya ini bisa buat ini aja sih. Referensi kita nanti si S26 ini bakal kayak gimana. Buat case-nya sendiri ini kayak mirip kayak S25, S26 ya, harusnya mungkin desainnya masih sama. Ini desainnya Samsung banget yang seperti ini. Terus di sini juga kemungkinan ini bisa nyala-nyala gitu ya atau gimana, soalnya di sini tuh tebel dan kemungkinan nanti kayak ada layar yang bisa nyala-nyala seperti itu. Cuma belum tahu karena ini jujur ini lumayan tebel di bagian belakang. Terus sisi sebelah sininya, oh ini hard case, cuma di bagian tombol-tombolnya aja soft case. Oke, nanti kita bakal coba ya. Semenarik apa casing yang dikasih terpisah ini. Terus boxnya seperti ini ya, kita lihat sekilas-sekilas saja. Spek-speknya ada di bagian belakang. Dapat ini sih harusnya buku paduan gitu-gitu ya. Cuma karena belum resmi Indo. Oh, dapat tempered glass juga. Ini karena belum resmi Indo jadi buku-bukunya nggak ada tuh, ya kan? Sini aja ada SIM ejector juga. Terus kalau kita lihat ini ada unit smartphone-nya. Kita taruh ini dulu. Ada casingnya ini ada ring MagSafe-nya agak ke bawah dikit gitu ya, jadi posisinya bukan di tengah-tengah. Bentuk desain kameranya seperti ini ya, sama kayak yang ini mungkin ya. Ini desain kamera Samsung. Oke, lalu ada kepala charger. Outputnya kalau kita lihat, oh kepalanya kok udah kepala Indonesia ya. Ya entahlah. Outputnya ini ada di 18 watt. Terus udah pakai USB Type-C juga. Oke, seperti itu. Harusnya sih nanti unit resmi Indo sama seperti ini. Cuma ini belum unit Indo. Ya, ini masih nih ya, di sini masih ketulis Hong Kong. Oke. Ini kita bakal beresin dan kita langsung lihat smartphone-nya. Nah, ini dia si itel S26 Ultra atau Super 26 Ultra. Langsung kita buka. Setup kamera belakangnya mirip sekali sama kamera Samsung, cuma bedanya kalau Samsung Ultra kan dia bodinya tajam-tajam ya sisi sini, cuma di sini tuh kalau itel melengkung, dia curve. Kalau punya Samsung kan boxy banget ya yang Ultra tuh. Desainnya seperti ini, jujur ini cakep sih warna birunya. Dia cukup ngasih finishing yang lumayan premium. Buat logo itelnya dia seperti ini, glossy-glossy, jadi campuran Dove frosted dari bodinya. Cakep. Oke, setup kameranya kayak gini ya. Entah kamera yang berapa, nanti aku baca spek dulu. Kalau kita lihat sebelah kanan ini ada tombol volume sama tombol power yang dibedain warna merah. Sisi kiri polosan, kalau sisi atas ini juga polosan ternyata. Kalau kita lihat sebelah bawah ada SIM slot, lalu ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C sama speaker. Oke, buat SIM slotnya sendiri dia dual nano SIM bolak-balik seperti ini, jadi nggak ada slot buat micro SD tambahan. Ya berharapnya sih dikasih storage yang gede gitu aja. Kalau yang ini tadi berapa nih? Oh, kalau yang ini tadi di 8 per 128 GB ya. 128 GB sebenarnya buat tahun 2025 nih udah kecil loh. Sayang banget ya nggak dapat slot SIM slot. Dapat slot buat micro SD. Oke, seperti itu. Ini kita bakal nyalain, nanti kita bakal setting dulu aja. Layarnya sih lumayan melengkung, curve lah bisa dibilang ini. Cakep. Oke, kita setting dulu. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari itel S26 Ultra. Ya, desain depannya seperti ini, dia punya bezel yang juga bisa dibilang hampir sama rata. Kelihatan cukup mewah ketika dilihat di bagian depan, bagian belakangnya juga cakep finishingnya. Sama nih janjiku tadi, kita bakal review ini ya, casing NFC yang bisa berubah-berubah. Nah, ini menariknya dia tuh nggak pakai baterai, jadi saat dilepas pun gambarnya masih tetap seperti ini. Tadi kan kalau kalian inget di awal gambarnya tuh kayak ada tulisan itel gitu, cuma ini udah aku coba-coba dan udah bisa diganti
seperti ini. Kita bakal coba bareng-bareng. Aku habis download sesuatu. Nah, ini aplikasinya namanya AirMe S. Nah, ini dia buat pilihan gambarnya sendiri seperti ini. Nah, ini yang gambar awal tadi, terus aku ganti ke sini. Dan ini bisa kita custom ya, kita bisa foto. Misal kita mau pakai foto kita juga bisa. Ini aku bakal coba. Tadi ngedit-ngedit sedikit dan dapat seperti ini. Cuma kita bakal coba deh. Oke, kita klik aja project. Nah, ini kita tunggu waktunya tuh lumayan lah, sekitar semenit 2 menitan. Nah, nanti di bagian belakang mulai kedap-kedip seperti ini. Ini lagi proses sih. Dia meskipun kayak nyala-nyala gitu, kayak butuh sumber energi, tapi setelah gambarnya jadi, ini aman ya, mau kita lepas-lepas juga dia tetap sesuai gambar yang kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Cukup menarik ya. Ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Mantap. Oke, seperti itu. Ini casing yang keren banget. Gimmick yang menarik, yang kalau didapetin secara gratis sih harusnya ini jadi deal maker banget ya buat smartphone yang satu ini, karena ini casing yang benar-benar unik. Oke, kita lanjut aja langsung. Sebelum bahas spesifikasi, kita ngetes dulu fingerprintnya. Oke, lumayan kenceng lah ya. Oke, sekali lagi. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kita simak aja tabel yang ada di kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset dari UniSoC, yaitu UniSoC T7300 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat pilihan storage sendiri aku belum tahu berapa, cuma yang aku pakai sekarang ini itu ada di 8/128 GB. Buat baterai dia ada di 6000 mAh, sementara itu buat kecepatan ngecasnya dia ada di 20 watt ya. Tapi di kepala charger yang dikasih sama itel itu cuma di 18 watt aja. Kalau buat sistem operasi dia tuh pakainya itel OS 15 dengan basis Android 15. Itel sih ngejanjiin smartphone yang satu ini itu dapat 2 kali major update ya. Terus kalau buat layar, panel yang dipakai ini Curve AMOLED. Resolusinya ini 1.5K 2337 x 2720 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini itu punya peak brightness yang ada di 4500 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan sih harusnya terang ya. Terus dia juga udah punya refresh rate yang ada di 144 Hz. Kalau buat kamera di bagian belakang ini ada setup dual kamera. Meskipun kelihatan kayak banyak ya, ada 4 kayak S series Samsung, S Ultra-nya Samsung, cuma ini cuma ada 2 kamera aja, yaitu kamera utama 50 megapiksel sama ada kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat menu-menu kameranya sendiri ini paling kiri ada mode vlog, lalu mode video, AI cam, beauty, portrait, super night, dan pilihan more-nya seperti ini. Kalau buat videonya sendiri perekamannya dia bisa Full HD 30, Full HD 60 sama 2K 30 ya, kayak biasa lah ya. Terus kalau kita lihat ke kamera depan dia juga sama Full HD 30, Full HD 60 sama 2K 30 fps. Oke, kalau buat fitur-fitur tambahannya sendiri, smartphone yang satu ini tuh punya IP rating ya, IP65, yang artinya dia tahan sama cipratan air bertekanan sedang. Terus smartphone ini udah support NFC, fingerprintnya udah under display, tadi di awal udah kita coba juga. Dan udah seperti itu aja buat fitur-fitur tambahan dari smartphone yang satu ini. Dan sekarang aku bakal nunjukin hasil jepretan dari smartphone yang satu ini yang udah aku jepret sedikit. Jadi langsung aja kita lihat hasilnya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil jepretannya. Sekarang kita lanjut mainin beberapa game. Kita coba dulu Mobile Legends, let's go. Oke, kalau Mobile Legends sendiri dia map quality-nya bisa sampai ultra, sementara frame rate-nya dia bisa sampai super, yang artinya bisa 90 fps. Cuma ini kita nyoba belum tanpa fps meter ya, jadi berdasarkan perasaan aja. Kalau dari yang aku pakai sih dia lumayan aman ya, lumayan lancar. Oke, bentar. Ini kita lagi brawl. Agak susah ya main sambil ngomong. Salut nih sama streamer-streamer yang kalau main tuh bisa sambil ngomong ya, padahal susah banget fokus. Oke. Kabur. Ya, kita udah dapat 2 kill. Mantap. Oke, kita coba ke sini.
Lari. Waduh. Ya, mati juga. Yaudah, mungkin next aja kita langsung ke game selanjutnya, yaitu PUBG ya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke game PUBG Mobile. Buat settingannya sendiri, kalau smooth, dia tuh bisa sampai smooth extreme. Sementara HDR-nya, dia bisa sampai HDR Ultra. Oke, mantep ya. Kita bakal pakai smooth extreme aja. Oke, buat gyroscope dia aman, dia udah hardware, mantap. Dan ya ini lancar banget sih, 60 fps bisa didapat di sini dengan sangat lancar. 60 fps sih harusnya dapat ini ya. Oke, 1 kill. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke game selanjutnya aja, langsung Genshin Impact. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam game. Kita coba mungkin pakai settingan lowest aja. Oh, udah lowest ternyata. FPS kita buat 60. Dan apakah dia lancar? Oke, ini kayaknya sekitar 30 sampai 40 fps ya. Kalau buat traveling gini, coba mungkin kita bakal lawan musuh ya. Oke, kita lihat nih. Kita coba pakai ini. Oke. Nah, itu dia. Ya, ini 30 fps-an lah. Mungkin harusnya ya. Oke, gitu aja. Nanti sisanya ya kita bahas aja saat review lengkapnya seperti apa tentang smartphone yang satu ini. Buat sementara video unboxing sama first impression kayak gitu aja dulu dari itel Super 26 Ultra atau S26 Ultra. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.